Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Gimana kalian kabar kalian hari ini semuanya ya? Semoga semuanya sehat, sentosa, walafiat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Aduh guys, sepertinya kalian juga sudah melihat berita viral di kalangan PMI ya, tetap di kalangan PMI. Ini adalah salah satu teman kita. Ada salah satu teman kita yang sedang bertugas atau bekerja di luar rumah dan membawa ATM-nya, atau seorang nenek ya yang duduk di kursi roda. Dia itu mendorong dan tidak sengaja menyenggol lansia yang sedang berjalan. Sebenarnya ini tidak sengaja, tapi mungkin lansia ini sifatnya emang jelek atau emang dia ada masalah terus dilampiasin di luar, nggak tahu ya. Tapi yang pasti teman kita ini sampai ditampar. Sebenarnya lihat video ini miris banget, campur jengkel, campur pingin marah juga, campur gregetan kenapa nggak ada yang lapor polisi. Jadi kita bahas masalah ini ya guys. Seperti yang kita ketahui, banyak di luar sana teman kita kalau khususnya yang jaga nenek ya, biasanya dia kalau keluar, Mbak Eka juga gitu, kalau keluar itu pasti bukan pasti tapi kebanyakan menggunakan kursi roda, dan si mbaknya ini dia tuh keluar sama neneknya, mendorong neneknya ya yang duduk di kursi roda. Mungkin mbaknya emang nggak lihat atau nggak hati-hati. Sebenarnya bukan nggak hati-hati sih, aku yakin mbak ini juga hati-hati, cuman seperti yang aku katakan di video-video sebelumnya, apa sih itu tidak ada di kalender. Jadi si mbak ini nggak sengaja nyenggol seorang lansia atau si nenek-nenek parubaya yang sedang, bukan parubaya lah, ini lansia lah, yang sedang berjalan yang melintas di situ, kesenggol aja. Tapi si nenek ini nggak terima, atau yang kesenggol ini nggak terima, langsung menyerang mbaknya ya, langsung pokoknya dipegangin situ, pokoknya dipegangin, dimarahin habis-habisan di situ, dan dipegang tangannya, habis itu ditampar. Tapi di sisi lain juga di situ banyak banget orang-orang yang lalu lalang berjalan di situ juga banyak banget membela si mbaknya, karena si mbaknya ini langsung meminta maaf. Seperti yang kita ketahui, orang Indonesia itu tuh tahu diri ya kan, ramah, sopan ya kan. Jadi kalau dia tahu dia salah, pasti dia akan minta maaf. Ini orang Indonesia yang waras, dan mbaknya ini termasuk orang Indonesia yang waras, yang melakukan kesalahan tapi tidak ngeyel, dia langsung meminta maaf. Cuma si nenek ini nggak tahu kenapa, mungkin dia ada masalah di rumah atau masalah pribadi, atau emang si nenek ini sifatnya jelek atau gimana, dan diluapin nggak sengaja si mbak ini nyenggol ya kan, jadi sasaran empuk atau kambing hitamnya si nenek ini, nggak tahu ya. Pokoknya ini kalau dia lihat kayaknya si neneknya ini bener-bener maafan banget sih, kayak mungkin kalau ada cece atau orang yang bekerja di rumahnya, dia pasti nggak bakalan betah. Soalnya di luar aja ya dia berani memukul, apalagi di dalam rumah ya kan. Jengkelnya gini, video ini nih ada, kalau lihat video ini yang kalian aku pasti yakin kalian yang nonton ya, yang nonton atau yang melihat video itu melintas di beranda kalian, pasti kalian juga ada jengkel, marah, gregetan ya kan, dan gemes juga tuh ada, iya nggak sih? Soalnya kayak gitu. Kenapa? Karena di situ banyak orang. Yang namanya pemukulan ini namanya udah penganiayaan dong, harusnya lapor polisi. Segitu banyak orang, kenapa nggak ada yang lapor polisi? Jadi gini guys, dari sudut pandang Mbak Eka ya, bukan karena orang di situ nggak mau lapor polisi untuk membantu banyak, itu tidak. Tapi apa karena masalah ini masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, karena mbaknya ini udah meminta maaf, karena mbaknya ini atau si teman kita ini sadar diri ya kalau dia itu salah, dia udah minta maaf, tapi si neneknya ini tetap menyerang si teman kita ini dengan cara menampar gitu loh. Tapi tetap aja, cuma di situ karena banyak orang, banyak juga yang melerai ya kan. Pasti kalian juga mikir, kenapa sih udah kayak gini, ini kan udah itu banget gitu loh, kenapa sih mbaknya juga nggak ngelawan. Gini guys, kalau mbaknya ngelawan nanti mbaknya bisa salah lagi gitu loh, karena dia awal mulanya emang mbaknya kan nggak sengaja nyenggol, terus abis itu si nenek itu mukul si mbaknya kalau balik mukul, otomatis mbaknya juga salah gitu loh. Karena apapun alasannya, memukul orang atau menyentuh orang ya, fisik ya, pastinya fisik. Di Hongkong itu sangat tidak diperbolehkan. Kayaknya di semua tempat itu tidak diperbolehkan. Cuman kalau di Hongkong itu kayak spesial banget gitu loh guys. Aturan-aturannya ini spesial banget. Spesialnya kenapa? Pemerintah itu benar-benar tidak mentoleransi siapa kamu, apapun jabatanmu gitu loh guys. Kalau di Hongkong tuh kayak gitu. Nggak tahu di daerah di negara-negara lain, nggak tahu ya. Tapi yang seperti kita ketahui di Indonesia itu tidak begitu. Masih banyak kalau berantem cotos-cotosan ya kan, tampar-tamparan, jambak-jambakan yang notabene itu menyakiti diri sendiri ataupun orang lain gitu. Tapi kalau di Hongkong itu tidak boleh. Lebih baik kamu diam ataupun adu mulut sampai kamu capek, sampai mulutmu berbusa daripada memukul orang ataupun menyentuh, karena ini bisa dipidanakan. Tapi kalau di Indonesia kan banyak orang yang tidak sadar akan hal itu, tidak nggak ngurus gitu loh.
Tapi kalau di Hongkong nggak bisa. Jadi si mbak ini posisinya udah bener, diem aja. Mau kamu dipukul sampai apapun, diem aja. Kalau kamu ada luka mbak, kalau mbaknya yang ada di video itu menonton video aku, kalau kamu ada luka segera visum dan kamu bisa laporkan. Karena ini mungkin emang kamu salah, tapi kamu juga udah minta maaf, ya kan? Si nenek ini tetap tidak memaafkan kamu, menarik kamu dan memegang erat-erat sampai si mbaknya itu mukanya merah banget loh guys. Mungkin kalian di sana nggak fokus sama mukanya, tapi Mbak Eka bener-bener fokus sama mukanya si mbaknya ini, bener-bener merah, yang merah-merah tuh sampai merah kehitaman gitu loh. Tahu sendiri kan guys, kalau seumpamanya orang yang bener-bener takut gitu kan, gitulah pokoknya kasihan banget. Mungkin kalau Mbak Eka di situ ya, kalau Mbak Eka di situ kayaknya mbaknya bakalan aku tarik dan nggak peduli, mbaknya aku bakalan tarik, aku suruh pergi. Tapi di situ juga ada yang nyuruh pergi, mbaknya pergi aja. Cuman karena saking eratnya si nenek itu megang tangannya si mbaknya ya, jadi mbaknya itu nggak berkutik guys. Dan si nenek yang dijaganya juga ini membantu melerai. Sebenarnya kasihan juga si neneknya ya kan, dia nggak tahu apa-apa. Cuman ini juga mungkin ya apesnya si mbak ini ya. Lain kali bukan cuma mbaknya ini, tapi kita semua ya, entah itu jaga nenek, jaga anak, ataupun emang kita jaga anjing. Dan mungkin cuma karena bersih-bersih aja. Kalau sekarang nggak tahu kenapa, karena di Hongkong itu lagi panas banget, jadi banyak orang yang sensi banget. Bukan cuma si nenek ini, banyak video yang berkeliaran di mall, kesenggol orang, terus ngajak berantem, terus di MTR juga, di kereta ya, di dalam kereta nggak sengaja nyenggol. Ini juga nenek-nenek nih di MTR nggak sengaja nyenggol, mbak si yang nyenggol itu ini pertikaian sesama lokal ya, bukan PMI. Kalau yang PMI cuma si mbak ini yang sampai ditampar ini. Cuman yang di mall itu ya seorang masih muda-mudi kayak gitulah. Udah nikah atau nggak tahu lah, pokoknya ini muda-mudi. Terus yang di MTR ini ya ada yang tua, ada juga yang muda ya. Campur lah kalau yang di MTR. Kayaknya ada dua video yang aku udah lihat. Terus di luaran sana kayaknya kalian nggak usah baik ngomong, kalian pasti udah tahu gimana kan. Ada yang sampai telanjang bulat juga ada. Ya gini lah guys, namanya panas ya, panas banget. Emang aku akuin tuh panas banget. Makanya kalian semua kalau keluar rumah pakai deodoran ya, karena kalau kalian punya bau badan ini, keringet kalian kemana-mana baunya. Harus nonton video yang Baika udah upload ya, yang gara-gara bau badan terus dipecat, harus nonton ya. Ini edukasi banyak banget, atau contohnya itu banyak banget yang perlu kita tiru. Mana yang perlu kita tiru, mana yang tidak. Kalian harus wajib lah pokoknya nonton video aku ya. Promosi gitu boleh ya. Jadi gini ya, susahnya jadi pekerja migran. Mungkin yang kalian semua di rumah gak ketahui, kerja di luar negeri itu gampang, enak, nggak penuh resiko. Salah ya. Ini contoh kecilnya aja sih mbaknya ini, nggak sengaja nyenggol aja ditabok, ya kan, dipukulin sama orang, apalagi lebih, ya kan. Aku tahu ini nggak semuanya kayak gitu, cuman kalau kita dapat apesnya ya kayak gini loh. Jadi jangan berpikiran kerja di luar negeri itu gampang, nggak enak sih, gampang mbak, nggak ada yang gampang. Jadi kalau kalian berniat untuk menjadi pekerja migran atau mau proses ke luar negeri, jangan cuma lihat gaji sama penampilan kita yang kita post atau upload di sosial media. Jangan ya, kalian harus tahu realitas sebenarnya di luaran sana, karena gaji besar risikonya juga besar, termasuknya ini risikonya ya kan. Nggak sengaja walaupun udah minta maaf, tapi yang orang ini nggak mau memaafkanmu, ya udah kayak gini jadinya. Sebenarnya kasihan juga sih, tapi nggak semua. Ini jangan khawatir, nggak semua orang luaran sana atau orang lokal yang negara yang kalian tuju itu nggak normal, nggak ya. Banyak yang waras, karena mungkin karena musim panas gini sih, jadi orang tuh otaknya kadang nge-lag mungkin ya. By the way, aku tadi beli jilbab bagus banget loh kayaknya nih ya kan. Kayaknya aku mau beli lagi deh. Dan ada lagi guys. Dan kalian semua kalau mau proses ke luar negeri, ataupun saudara-saudara kalian yang sedang berada di luar negeri, jangan mikirnya tuh nggak usah ketinggian ya. Apalagi kalian mikirnya dia kerja di luar negeri duit banyak, boleh deh pinjam 100. Jangan mikir kayak gitu ya. Kita di sini kerja itu tuh bukan sekedar nama doang, tapi curahan tenaga yang kita kita suguhkan di rumah majikan. Sekuat tenaga apa yang kita lakukan itu nggak semuanya dihargai sama majikan, nggak semua, tapi kebanyakan juga ada gitu loh. Paling 50% lah, 50% majikan waras, 50% majikan nggak waras, ini banyak ya kan. Jadi sebelum berangkat ke luar negeri, entah itu negara manapun, nggak cuma di Hongkong, Taiwan, tapi semuanya, sebelum kalian berangkat jangan cuma lihat
gaji gedenya, tapi lihat juga resikonya, karena gaji besar pekerjaannya juga juga dan resikonya juga gede gitu loh, juga besar gitu loh guys. Jangan dikira gaji gede kita angkang-angkang, enggak. Mungkin kalian di luar sana cuma ada yang bilang gaji gede cuma bendino cuma nutuli HP atau kerja setiap hari cuma scroll handphone aja. Ya itu karena dia kerjaannya udah beres. Kalau belum beres ya mana berani. Kita juga sebagai pembantu ya, ibaratnya omong kasarnya kita itu babu ya, kita juga tahu diri lah, mau main handphone ya harusnya kerjaan udah beres dulu baru. Kalau kerjaan belum beres ya mana berani kita main handphone loh guys, ya nggak sih? Jadi jangan beranggapan semua orang yang di luar negeri itu enak, enggak ya. Orang kita di sini tuh nyari duit, bukan loyang, bukan staycation, bukan liburan ya, bukan, kita tuh kerja. Jadi yang kalian lihat di sosial media itu cuma kenyataan yang enak aja, yang nggak enak yang nggak mungkin diposting lah. Ada aja permasalahan-permasalahan teman-teman kita ini yang disengaja ataupun nggak disengaja. Tapi ini banyak banget pembelajaran ya. Tentunya kita juga harus hati-hati saat kita bekerja. Walaupun gimana ya? Ya pokoknya tetap hati-hati. Terus tapi ini terkecuali terlebih lagi kalau jaga anak, jadi kita harus hati-hati banget. Apalagi pas panas kayak gini biasanya anak itu tantrum. Jangankan anak-anak, orang tua juga pada tantrum ya kan. Pokoknya hati-hati ya buat kalian yang kerja di luar. Biasa kalian keluar sama nenek, sama anak, jemput anak, belanja keluar di pasar, hati-hati ya, jangan main handphone. Jangan terus main handphone kalau lagi di jalan, itu bahaya. Entah kalian nanti amit-amit juga bayi nanti eksiden ya kan, kecelakaan atau gimana ya kan. Meminimalisir kalian nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi kalau pas di luar, handphonenya disimpan aja gitu. Nanti kalau di rumah kalian bisa main handphone. Atau pas lagi nggak jalan gitu, kalian cuma duduk di situ, kalian boleh lah kalau main handphone. Kalau majikan kalian mengizinkan, kalau tidak ya jangan uji nyali. Jangan uji nyali yang membuat kamu itu tuh bisa kehilangan pekerjaan. Jangan ya, karena majikan itu tuh banyak kejutan kalau menurut aku. Makanya Mbak Eka pun sampai saat ini pun tetap hati-hati. Walaupun majikan Mbak Eka itu baik, tapi Mbak Eka itu sadar diri kalau Mbak Eka di sini tuh hanya seorang pembantu yang dijeng atau dipekerjakan untuk membantu menjaga ibunya atau si nenek ini. Mbak Eka tahu diri, Mbak Eka juga mawas diri, Mbak Eka tahu posisi Mbak Eka di sini sebagai apa. Jadi sebaik-baiknya bosnya Mbak Eka nggak bakal besar kepala ya. Karena dia tahu dia baik sama Mbak Eka, dia butuh sama Mbak Eka juga butuh sama dia gitu loh. Dia butuh tenaga Mbak Eka butuh duitnya dia gitu loh. Bukan cuma Mbak Eka aja. Di luar sana aku rasa ya kalau nggak butuh ya nggak bakalan sampai sini. Kalau nggak butuh duit ya nggak bakalan kerja sampai ke luar negeri, itu nggak mungkin. Enak rebahan aja di rumah, ya nggak sih? Jadi pembelajaran buat pengalaman teman kita ini ya, yang juga orang tua ini yang ditampar sama orang lain. Kalau menurut kamu atau suatu saat ya amit-amit sebelum bayi kalian menghadapi situasi ini, kalian tetap tenang, jangan mukul ya kan. Walaupun kalian dipukul, kalian tetap jangan mukul. Biarin kalau dia mukul. Kalau kamu ada luka, kamu segera datang ke rumah sakit untuk visum. Kalau kamu mau mengajukan atau memperkarakan hal ini ya, karena ini udah masuk perkara penganiayaan ya. Dan sekali-sekali lah kalau kamu berani atau kamu punya waktu, kalau kamu berkenan juga, kamu bisa lapor polisi dan naik ke pengadilan. Walaupun kita PMI, jangan mau kita diinjek-injek sama orang. Apalagi kita tahu salah tapi tetap diinjek-injek, jangan ya. Jadi ya pembelajarannya tetap tenang. Aku sih yakin walaupun kalian di posisi ini kalian nggak bisa tenang sih, pasti kalian juga deg-degan atau gimana, tapi lebih baik cuma diam aja, karena diam itu emas ya. Diam itu emas daripada kalian bicara. Cuma praktek doang, banyak teori ya kan, cuma pinter ngomong tapi ya sekalian tahu sendiri, mending diam. Lebih baik tuh diam daripada ya kayak gini. Tapi kasihan banget loh guys, benar kasihan banget aku lihatnya. Sampai gimana ya, jujur hati nuraniku tuh kayak nggak tahu kenapa kok bisa jengkel banget, bisa sampai benci banget sama si nenek yang pukul teman kita ini. Oke lah Mbak, oke lah teman kita ini salah, tapi kan ya sekedarnya si Mbak ini udah minta maaf ya kan. Banyak banget loh yang udah misahin, tapi ya tetap aja namanya nenek-nenek ya, kita mau pukul mau dorong juga salah ya kan. Jadi yang bener diam aja, diam itu emas. Entah itu diam, tangan kamu diam, mulut kamu diam, kaki kamu diam, semuanya diam. Kalau kamu ingin menang, kamu cukup diam, karena diam itu emas. Jangan panik, dan kalau ada apa-apa cepat lapor polisi. Sebelum lapor polisi, kamu lapor sama majikan, kamu bilang kamu mau lapor polisi, mau memperkarakan hal ini. Nanti kalau bos kamu waras ya, dia bakalan mendukung kamu 100%. Ini pasti sih. Oke guys,
kayaknya videonya kepanjangan deh udahan. Videonya cukup sampai sini aja. Buat kalian yang baru nemu channel aku, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, dan di komen sebanyak-banyaknya, dan video-video aku ditonton-tonton dong guys, biar aku lebih semangat ya kan. Ini temanya bukan edukasi menurut aku ya, cuma ngobrol santai aja. Perlu diingat ya, ini ngobrol santai. Jadi kalau Mbak Eka ngomongnya bertele-tele ataupun kurang jelas atau gimana, mohon dimaklumi ya guys, karena Mbak Eka ini sebenarnya tuh introvert, orangnya tuh pendiam, cuman ya karena Mbak Eka ada ruang atau waktu aja, jadi Mbak Eka ya udah ngobrol aja buat sama kalian, karena Mbak Eka nggak ada teman di sini, jadi Mbak Eka ngobrol sama kalian semua. Semoga kalian nggak bosen, nggak stres sama omongan Mbak Eka ya. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian boleh skip kok, nggak apa-apa. Dan oke deh, video cukup sampai sini aja. Jangan lupa subscribe. Yang baru nemu tetap di subscribe ya, yang baru nemu channel aku jangan lupa subscribe guys. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.